Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dilarang berdusta meskipun untuk bercanda. Cukuplah dikatakan orang sebagai pendusta kalau dia menceritakan apapun yang dia dengar. Di medsos ada ini, langsung di-share. Dapat cerita dari siapa, tidak disaring, tidak ditelusuri kebenarannya, langsung diceritakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini yang menyaksikan, yang menyimak kajian ini baik secara langsung maupun secara online, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hati kita masih Allah giring, masih Allah bimbing untuk menyempatkan kita hinggap, menyempatkan kita farta'u fiha, menurut mengikuti petunjuk Nabi SAW. Apabila kalian mendapati taman surga, maka singgahlah kalian, merumputlah kalian. Masjid Al-Muslimun rutin insyaallah setiap malam Jum'ah pada maghrib sampai Isya menyelenggarakan majelis ilmu, kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mudah-mudahan ini termasuk satu di antara majalisul ilm yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Sehingga kita akan mengambil faedah-faedah dari apa yang kita bahas tentang yang halal, tentang yang haram, tentang yang remeng-remeng. Jadi innal halalun bayyinun wa innal haramun bayyinun wa bainahuma mustasabiha. Dan yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, dan di antara halal dan haram, di antara keduanya itu ada yang subuhat, ada yang remeng-remeng. Nah, hadis kita di dalam bab sidik, bab kejujuran ini, kita memasuki hadis yang kedua, yang nanti akan ketemu masalah subuhat, masalah yang remeng-remeng dan bagaimana kita menyikapinya. Di dalam hadis yang pertama kemarin yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, telah disebutkan sedemikian rupa bahwa kejujuran itu akan menggiring atau menunjukkan kita kepada sesuatu albir, kebaikan yang paripurna. Inna sidqa yahdi ilal bir. Jadi sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan, akan memproses seseorang, mengkondisikan seseorang untuk menjadi pribadi yang baik secara paripurna. Al-bir itu menunjukkan satu kebaikan yang paripurna.
Kalau hasanah itu kebaikan biasa, tetapi albir itu adalah kebaikan yang paripurna. Nah, kejujuran itu diantara faedahnya adalah jalan atau kunci atau pintu menuju kualifikasi pribadi yang albir, yang baik secara paripurna. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan yang paripurna itulah yang akan mengantarkan kita kepada surga. Dengan kata lain, surga hanya akan dimasuki, hanya akan mau dimasuki, atau Allah hanya akan memasukkan seseorang apabila seseorang itu telah Allah akui sebagai pribadi yang albir, pribadi yang baik secara paripurna, secara ongguan, bene co-ngocoan, baik bene baik seco ngocoan, bene baik-baikan, apa baik-baikan, baik etok-etok etok-etok itu. Begitu Pak. Okay. Dan seseorang itu inna rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jadi seseorang yang berupaya terus menerus, ya, yang terus menerus memproses diri sebagai berusaha menjadi orang yang jujur secara istiqomah, secara terus menerus, maka orang yang pantang menyerah di dalam mencoba memproses diri menjadi orang jujur, inilah yang akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang memiliki gelar, memiliki kualifikasi siddiq. Kita sudah bahas kemarin bahwa siddiq itu kualifikasi kepribadian di bawah kenabian. Jadi tingkat tertinggi itu nabi, rasul, nabi, kemudian di bawahnya itu adalah as-siddiq, kemudian di bawahnya para syuhada, dan di bawahnya adalah para solihin, orang-orang yang soleh. Itu ya. Sebaliknya kemudian kemarin sudah kita kupas juga bahwasanya fa'innal kadhiba, kedustaan itu yahdi alal fujur, membawa atau menggiring atau mengantarkan seseorang atau mengakibatkan seseorang menjadi orang yang berkualifikasi fujur. Fujur itu ya buruknya buruk, Pak. Buruknya buruk. Nah, kemudian wa innal fujur, orang kalau sudah terjangkit penyakit fujur atau buruknya buruk itu, maka yahdi ilan nar, akan mudah masuk ke dalam, atau alamat endingnya adalah neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seseorang yang senantiasa berbuat fujur, senantiasa lebur dengan kefujurannya, nyaman dengan kefujurannya itu, maka lama-kelamaan akan tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang pendusta. Orang yang lebur dengan kedustaan, dusta kecil diteruskan, ditutupi dengan kedustaan lagi, maka dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Oh, sebelum tadi itu ada kalimat Rasul yang menyatakan innal fujur yahdi ilan nar. Nah, kefujuran itu, keburukan yang komplit itu, keburukan al-fujur itu akan menunjukkan atau akan menggiring seseorang ke neraka. Maka harus kita hindari, kemarin sudah kita bahas, jangan sampai kita lebur dengan kebohongan. Dilarang berdusta meskipun untuk bercanda. Ya, cukuplah dikatakan orang sebagai pendusta kalau dia menyampaikan atau menceritakan apapun yang dia dengar. Di medsos ada ini, langsung di-share. Dapat cerita dari siapa, tidak disaring, tidak ditelusuri kebenarannya, langsung diceritakan kembali. Nah, ini hati-hati sekali. Ini kedustaan, kita sebut sebagai kedustaan yang tidak terasa. Kelihatan ini agama, ada postingan, Bu, biasanya ini kok bagus, atau ada video narasi mengungkapkan begini. Padahal kalau ditelusuri itu dusta atau tidak sahih misalnya. Kita share saja.
Nah, itu kedustaan. Cukuplah dikatakan sebagai pendusta apabila seseorang itu begitu saja menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat tanpa reserve, tanpa menyaring, tanpa disaring, tanpa dicek dan recheck dulu. Ini naudzubillah. Mudah-mudahan kita waspada, hati-hati, apalagi sekarang era media sosial. Ini hadis yang kemarin sedemikian kompleks tentang kejujuran itu dampaknya fatal kalau tidak jujur. Hadis yang kedua di dalam bab as-sidq ini, as-tsani. Hadis yang kedua, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan atau menukil hadis an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan meriwayatkan, Sayyidina Hasan ini punya anak namanya Muhammad, maka beliau disebut Abu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Bapaknya Ali adalah Abi Thalib. Jadi ini cucunya Abi Thalib, cucunya paman Nabi dari jalur Ali. Kalau dari jalur ibu, dia cucunya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Hasan, ibunya namanya Fatimah binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis dari cucu beliau. Bahwasanya radhiyallahu anhuma disebut sebagai radhiyallahu anhuma karena beliau ini meskipun cucu tergolong juga sahabat, Ali juga sahabat. Huma menunjukkan dhamir atau kata ganti orang, dua orang. Qala, bahwasanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Abu Muhammad mengatakan, hafidtu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal atau aku hafal perkataan, aku hafal apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan. Aku menghafal satu kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya bagaimana? Ta'ma yuribuka ila ma la yuribuk, atau bisa juga dibaca ta'ma yaribuka ila ma la yaribuka, atau yaribuk begitu. Tinggalkanlah ta'ma yuribuka, apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Jadi sesuatu yang masih meragu-ragukan itu diminta ditinggalkan, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut dulu matan atau bunyi hadisnya. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun, rawahu Tirmidzi. Wa qala hadisun sahih. Jadi tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada, atau ambil apa-apa yang sudah tidak meragukanmu. Sesungguhnya fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu tuma'ninatun, menenteramkan, wal kadhiba, dan kedustaan itu ribatun, itu menggelisahkan atau menggundah gulanakan. Ini kalimat Nabi termasuk singkat banget, dan ini termasuk jawami'ul kalim. Itu kalimat yang singkat tetapi memiliki makna yang sedemikian dalam.